Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aditya Prayana selaku dosen pengampu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum saya mulai presentasi ini, perkenalkanlah nama saya Dava Putra Pratama dengan NIM E1A024080 yang merupakan mahasiswa program studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yuridis saya yang berjudul Karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Surat Pembinaan dan Pengawasan dengan studi kasus pada putusan nomor 128 garis miring G garis miring 2025 garis miring PT-UN Bandung. Poin utama yang melatar belakangi analisis ini adalah prinsip Indonesia sebagai negara hukum, teman-teman. Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan administratif pemerintahan itu wajib memiliki dasar aturan yang mengikat. Itu untuk apa sih dasar aturan yang mengikat itu? Dasar aturan yang mengikat guna menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, teman-teman. Namun, kita bisa melihat dalam praktiknya, seringkali muncul ambiguitas mengenai tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai KTUN ataupun keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dan mana yang hanya bersifat surat dinas biasa. Mari kita lihat kasus posisinya. Sengketa ini itu melibatkan 5 anggota perangkat desa di desa Sukaluyu yang merasa hak-hak mereka dirugikan. Namun, masalah muncul ketika terdapat upaya pengaktifan kembali jabatan mereka melalui SK pencabutan oleh pejabat atau PJ Kepala Desa. Namun, proses tersebut terhambat oleh adanya surat dari camat dan juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD. Para penggugat menilai surat-surat tersebut itu tidak sah secara prosedur, teman-teman. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan. Apakah surat camat dan surat dinas PMD tersebut sudah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angkat 9 Undang-Undang PTUN? Ataukah surat tersebut hanyalah dokumen administratif internal? Nah, jika kita membedah secara mendalam ya teman-teman, berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, sebuah penetapan tertulis dapat disebut sebagai KTUN apabila memenuhi 3 karakteristik atau 3 sifat. Yang pertama adalah bersifat konkret, yang kedua bersifat individual, dan yang ketiga adalah bersifat final. Namun dalam kasus ini, setelah saya melakukan analisis terhadap surat camat, surat dan juga surat PMD, ditemukan bahwa surat tersebut sebenarnya hanya bersifat informatif dan koordinatif, teman-teman. Surat tersebut merupakan tanggapan atas laporan terkait status perkara di SIP dan bukan merupakan sebuah keputusan yang menciptakan hak hukum baru bagi para penggugat. Begitu pula dengan surat dari Dinas PMD, teman-teman, yang pada hakikatnya merupakan surat penugasan administratif internal kepada camat, karena surat-surat ini itu tidak ditujukan langsung untuk mengubah status hukum para penggugat secara definitif. Maka karakteristik final dalam sebuah KTUN dalam kasus ini itu tidak terpenuhi. Bisa kita lihat apa yang saya sampaikan ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim PT-UN Bandung dalam memutus perkara nomor 128 ini. Majelis Hakim menitik beratkan atau memfokuskan pada kompetensi absolut, teman-teman, di mana hakim harus menilai apakah objek gugatan memiliki
elemen aksi yang menentukan terhadap hak warga negara, hakim berpendapat bahwa meskipun penggugat itu mengklaim adanya kerugian finansial, hal tersebut tidak secara otomatis mengubah sifat surat administratif menjadi sebuah KTUN. Oleh karena itu, melalui pertimbangan hukum yang matang, majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau fit non valid verbalat atau NO. Nah, berdasarkan analisis saya tersebut, saya merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah dan juga solusi. Bisa dilihat di layar PPT saya. Pertama, dari sisi penggugat. Penting untuk memahami bahwa dalam mengajukan gugatan ke PT UN, objek yang ditargetkan haruslah keputusan yang bersifat definitif. Contohnya seperti apa sih keputusan yang bersifat definitif itu? Seperti SK pemberhentian atau SK penolakan pengaktifan kembali, bukan sekedar surat koordinasi. Yang kedua, terkait prosedur administratif pengaktifan kembali perangkat desa, itu wajib mengikuti prosedur yang baku. Contohnya melalui seleksi ulang dan juga mungkin mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat sesuai dengan amanat yang ada di dalam Undang-Undang Desa dan juga Permendagri nomor 67 tahun 2007. Dalam hal ini pejabat kepala desa itu dilarang mengambil keputusan sepihak tanpa mengikuti koridor prosedur yang tepat. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kita kali ini, dapat kita pahami bahwa objek sengketa dalam kasus ini yaitu surat camat dan dinas PMD bukanlah merupakan KTUN, teman-teman. Karena di dalam surat itu hanya bersifat informasi dan juga koordinasi internal. Putusan hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah sangat tepat menurut saya. Berdasarkan asas kompetensi absolut, dan masalah ini pada dasarnya berakar dari ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif oleh pejabat setempat. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada masyarakat agar lebih teliti dalam memilah objek sengketa yang akan diajukan ke persidangan. Di sisi lain, bagi pejabat pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan penyusunan surat dinas. Agar apa sih? Agar tidak menimbulkan multitafsir hukum di kemudian hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga analisis ini dapat memberikan kontribusi positif dan juga manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.